Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku di Manobai Brado. Pagi hari ini ya, tepatnya di hari Kamis ya, tanggal 2 ya 2 Mei 2024. Kita bertemu dalam obrolan Sriwijaya Pagi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Nah, tentunya topik yang bakal kita bahas adalah mengenai upaya menyiapkan pendidikan berkualitas. Di studio Perumpat RRI Palembang sudah hadir Mak Iniari, narasumber kita ya. Siapakah gerangan? Iya. Kalau pepatah bijak mengatakan dak kenal maka dak sayang maka dak cinta. Iya. Siapa nih yang cek ya kira-kira yang hadir pada kesempatan di suasana pagi hari ini narasumber kita dalam obrolan Sriwijaya Pagi di Hari Pendidikan Nasional ini. Beliau adalah kami manggilnya kakak be. Iya. Iya, kak sehat kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ado Kak Dr. Andes Haji Riza Fahlevi MM. Jabatan fungsional beliau adalah analisis kebijakan ahli utama bidang pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Beliau juga adalah sebagai Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dan andalan Kuarnas Koordinator Wilayah 1 Sumatera. Luar biasa. Iya, yang pasti sehat untuk Kak Riza ya Kak Riza ya. Alhamdulillah, Cek. Kak, masih suasana lebaran. Minal aidin wal faizin dulu sebelumnya. Sama-sama. Yang pasti senang nian Kak hari ini. Tentunya Kakak sudah pacak menyempatkan waktu hadir di studio Perumpat RRI Palembang dalam tentunya acara kita yaitu obrolan Sriwijaya Pagi tentang Hari Pendidikan Nasional. Nah, topik kita hari ini adalah menyiapkan pendidikan berkualitas. Nah, Kak ini mungkin kan seluruh pendengar juga pengen tahu sebenarnya. Kita tahu kan kalau yang namanya pendidikan itu tuh modal utama ya Kak. Iya. Untuk kita menggapai cita-cita, menggapai masa depan itu adalah modal utamanya adalah pendidikan. Betul. Nah, kira-kira Kak, kalau ngomong ke masalah pendidikan sebagai modal utama untuk menggapai cita-cita kita, kira-kira upaya pecah apa untuk kita menyiapkan pendidikan yang berkualitas tersebut Kak? Terima kasih, Cek. Saya Cek Gaya. Ya, Cek Gaya. Hari ini saya diundang ya. Ya. Dengan judul upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Ya, lebih dipersempit di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Ya. Oke. Tentu berpijak dulu dari 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional 8 pendidikan. standar nasional pendidikan itu tidak lain pertama dari standar kompetensi lulusan se-Indonesia kan. Oke. Kemudian standar isi. Yang ketiga standar proses. Yang keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Kalau bahasa kita tuh Cek TU dan guru. Nah, TU dan guru, oke. Nah, standar mak mano kan. Yang kelima standar sarana dan prasarana. Oke. Yang keenam standar pengelolaan. Lalu yang ketujuh standar pembiayaan pendidikan. Oh, pembiayaan pendidikan. Kemudian standar yang terakhir penilaian pendidikan. Nah, ini berawal untuk bicara secara global, secara luas se-Indonesia. Oke. Nah, apakah ini sudah terpenuhi atau belum? Ya kita lah pacak melihat dengan mata kepala kita. Kita pacak nengok cak mano apalagi aku juga pernah pelaksananya. Karena aku kan pernah dalam kata lain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada masanya. Ada masa. Iya Tapi Kak, belum pensiun dilanjutkan di fungsional utama. Di fungsional utama, Masya Allah. Kendala kita 8 standar ini ya dalam hal pemerintah pusat kita belum bisa memenuhi secara menyeluruh. Memenuhi secara menyeluruh belum? Ya. Artinya yang ke-8 standar ini belum pacak dipenuhi secara menyeluruh? Ya, atau seperti apa Kak? Secara menyeluruh se-Indonesia. Se-Indonesia, ya. Nah, wabil khusus juga balik ke Provinsi Sumatera Selatan. Nah, makanya untuk lebih cepat mempercepat 8 standar penuhi, adanya otonomi pendidikan di daerah baik kabupaten kota untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, untuk SMA, SMK dan yang namanya SLB itu di provinsi. Di provinsi. Perguruan tinggi pusat dibagi gitu. Mudah-mudahan dapat tercapai. Nah, oleh karena itu upaya-upaya ini
tidak mudah kita di dalam melaksanakannya, Tidak mudah menyebutkannya. Sehubungan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional hari ini, di mana itu ada kalimat yang diberikan oleh Pak Menteri Nadiem, itu adalah apa? Ya mari kita bersama bergerak. Bersama bergerak, untuk mewujudkan atau melanjutkan yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, kalimat itu tidak lain ujung-ujungnya nanti itu gaya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, oleh karena itu tentu yang membantu beliau di daerah, dalam ini kepala dinas pendidikannya, ya tentu harus proaktif. Proaktif untuk dapat melaksanakan ini. Turunannya kemana? Ke